Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang saya kira sudah viral pada saat ini, yaitu tentang Bani Israel atau orang biasa sebut Yahudi atau bangsa Israel gitu ya. Jadi siapakah sebenarnya Yahudi ini atau bangsa Israel ini? Kita akan membahas satu persatu mulai dari awal siapa keturunannya, kemudian berlanjut sampai ke masa sekarang. Paling tidak Bani Israel atau kaum Yahudi ini disebutkan juga di dalam literatur Islam, yaitu Al-Quranul Karim sebanyak 41 kali. Jadi memang sebegitu pentingnya kita mengenal Bani Israel ini, karena memang sudah diulang-ulang juga di dalam Al-Quran. Ketika kita membahas Bani Israel, itu kita juga pasti akan membahas, paling tidak kita akan membahas 9 atau 11 nabi yang berkaitan dengan kaum ini. Saya kira video ini akan panjang, jadi silahkan paskan dulu posisi rebahan atau siapkan kopi agar bisa menikmati video ini dari awal sampai selesai, dan semoga bisa mendapatkan hikmah dari video ini. Kata-kata Yahudi itu bisa merujuk ke dua hal. Yang pertama adalah suatu agama atau kepercayaan, yaitu agama Yahudi. Yang kedua adalah suatu etnis, yaitu suatu keturunan dari satu bapak kemudian memiliki anak turun-temurun hingga saat ini. Menjadilah satu etnis atau satu suku yang disebut dengan suku Bani Israel atau suku Yahudi. Yang saya akan bahas di sini bukan di bagian hal teologi, tapi di bagian genetiknya. Kita akan membahas tentang genealoginya, yaitu siapa bapaknya, keturunannya dari awal. Dan ternyata memang keutamaan dari Bani Israel adalah orang-orang yang diberi kecerdasan lebih oleh Allah, kemudian memang berasal dari keturunan-keturunan yang terhormat, yaitu keturunannya para nabi. Jadi kita akan membahas awal mula siapa bapak dari Yahudi atau Bani Israel ini. Jadi sebetulnya kata Bani Israel itu merujuk pada satu nama, yaitu Nabi Yakub alaihissalam atau Nabi Israel orang sebutnya. Dan memang di dalam Al-Quran Bani Israel adalah sebutan untuk anak-anak atau keturunan Nabi Israel atau Nabi Yakub ini. Sebelum ke Nabi Yakub, kita akan bahas ke atasnya dulu. Yang awal mulanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memang disebut sebagai ayahnya para nabi, bapaknya para nabi. Dan dari nabi ini, Nabi Ibrahim memiliki banyak keturunan yang memang orang solih. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan keturunan dari Nabi Ibrahim ini juga ada orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kafir. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir pada tahun 1996 sebelum Masehi. Beliau memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah dan yang kedua adalah Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah budak. Awalnya budak, kemudian dipersunting atau dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim. Dengan istri Sarah, awal mulanya memang Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menikah dengan Siti Hajar dan diberikanlah anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ismail. Selang Ismail lahir, barulah si Sarah ini, istri dari Nabi Ibrahim, mengandung pada usia kurang lebih 90 tahun, dan anaknya itu memiliki nama Ishak yang juga merupakan nabi. Jadi kedua keturunan dari Nabi Ibrahim adalah nabi. Jalur dari Yahudi ini berasal dari jalurnya Nabi Ishak. Jadi kita tidak akan membahas jalurnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu jalurnya turun ke Nabi Muhammad nanti. Di kaum Yahudi itu awalnya dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu memiliki istri yang namanya adalah Ribka di dalam literatur Israiliyat, sedangkan di dalam literatur Islam namanya adalah Rafqah. Kita akan ambil nama atau istilah Rafqahnya aja karena dari istilah agama Islam. Saat Nabi Ishak dan Rafqah ini menikah, beliau dikaruniai anak kembar yang bernama Yakub dan Isyu. Yakub dan Isyu. Yakub ini maksudnya adalah Nabi Yakub ya. Kemudian Isyu adalah saudaranya. Dan memang sebagai orang tua dan sebagai manusia normal, kita pasti akan condong kepada salah satu anak yang kita miliki. Tidak mungkin kita bisa melakukan seadil-adilnya. Di dalam hati kita, kita pasti memiliki satu bentuk kasih sayang yang lebih ke salah satu anak yang kita punya. Dan begitu juga Nabi Ishak. Nabi Ishak lebih mencintai Isyu, saudara dari Nabi Yakub ini. Sedangkan Rafqah, ibunda dari kedua anak kembar ini, lebih mencintai atau lebih menyayangi Nabi Yakub alaihissalam. Dikarenakan Isyu itu sangat suka berburu. Sedangkan Nabi Yakub sendiri itu sangat pendiam, sangat suka di rumah dan membantu kegiatan rumah tangga dari orang tuanya. Pada satu waktu, ini dalam kisah Israiliyat ya,
Nabi Ishak itu sudah tua dan ingin mewariskan kenabian. Di dalam kisah Israiliyat, kenabian itu bisa diwariskan. Jadi saya akan ceritakan coba di kisah Israiliyatnya dulu. Ketika itu, Nabi Ishak memanggil Isyu, anak kesayangannya, dan menyuruhnya untuk berburu kambing. Karena memang hobinya kan berburu. Dia ingin Isyu menangkapkan satu kambing, kemudian dimasak. Setelah dimasak, disajikan kepada Nabi Ishak. Setelah itu, Nabi Ishak akan mendoakan keberkahan dan melimpahkan keberkahan yang dia miliki kepada Isyu anaknya. Yang dimaksud adalah memberikan estafet kenabian. Tetapi si Rafqah, istri dari Nabi Ishak, ingin bahwasanya Nabi Yakub lah yang mendapatkan estafet kenabian, yang mendapatkan berkah dari ayahnya, yaitu dari Nabi Ishak. Setelah itu Isyu langsung berangkat untuk mencari kambing untuk disajikan kepada ayahnya, yaitu Ishak. Sedangkan Rafqah yang mendengar ayahnya berbicara seperti itu, atau suaminya berbicara seperti itu, memanggil Yakub dan menyuruh Yakub menyembelih kambing yang dia punyai, walaupun kecil, kemudian berikan kepadaku, maksudnya kepada Rafqah. Aku akan masakan kesukaan ayahmu, dan pakailah baju seperti bajunya saudaramu, yaitu bajunya Isyu, dan sajikanlah makanan olahan kambing ini kepada ayahmu agar kamu diberkahi. Singkat ceritanya, Nabi Yakub sudah menyembelih kambing dan sudah dimasakkan oleh ibunya Rafqah dan disajikan kepada ayahnya. Setelah itu Nabi Ishak berdoa kepada Allah untuk memberikan keberkahan kepada si Yakub ini, yang disangka adalah si Isyu, anak kesayangannya. Setelah diberkahi, selesai Nabi Ishak berdoa, si Isyu ini datang menyajikan makanan yang diinginkan oleh ayahnya. Loh, bukannya kamu sudah memberikan makanan kepadaku? Aku sudah mendoakanmu. Ayah, aku barusan datang, aku barusan mendapatkan kambing, baru saja memasak olahan kambing ini. Dan inilah makanan yang akan aku sajikan kepadamu. Kamu terlambat, Isyu. Aku sudah mendoakan keberkahan, semua keberkahanku kepada Yakub, yang tadinya aku sangka adalah engkau. Kemudian Isyu pun marah, jelas marah ya, karena memang dalam tanda kutip Yakub sudah merebut kenabian dari ayahnya yang seharusnya diberikan kepada Isyu. Jadi kisah Israiliyat itu memang agak lucu ya. Kalau memang Nabi Ishak itu bisa ditipu, tapi apakah Allah bisa ditipu? Bukankah Nabi Ishak itu berdoa kepada Allah untuk memberikan keberkahan? Kalaupun memang salah ya, keberkahan itu tidak diberikan kepada si Isyu, mengapa Allah tetap mengabulkan doanya Nabi Ishak? Oh ya, catatan ya, jadi pada waktu itu di saat tua Nabi Ishak memang matanya sudah agak sedikit buta, makanya beliau tidak bisa membedakan mana Isyu dan mana Yakub. Di samping itu memang dua anak ini kan anak kembar yang sudah saya bicarakan dari awal. Singkat cerita, jadilah Yakub ini sebagai nabi sekarang. Dan si Rafqah, orang tuanya atau ibunya itu khawatir karena si Isyu ini kan itu sakit hati atau marah kepada Nabi Yakub karena memang sudah merebut kenabian dari ayahnya. Si Rafqah ini menyuruh Nabi Yakub untuk menemui saudaranya, yaitu Laban, atau dalam hal ini pamannya Nabi Yakub yang bernama Laban. Dan ketika Nabi Yakub ini bertemu dengan Laban, singkat ceritanya, saya akan singkat-singkat ya, karena banyak sekali yang mungkin akan saya sampaikan di sini, dimulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Sulaiman, karena memang berhubungan sekali dengan kaum Yahudi ini. Singkat cerita, beliau ditawari oleh pamannya Laban untuk menikahi anaknya. Anak dari pamannya ini dua, dan kedua-duanya akhirnya dinikahi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan pada saat itu memang belum ada syariat yang melarang satu laki-laki menikahi dua saudara kandung. Dan setelah menikah, Nabi Yakub diberikan dua budak oleh pamannya Laban ini untuk mengurusi atau membantu urusan rumah tangganya. Karena Nabi Yakub ini takut akan terjadi fitnah ya, karena dua budaknya adalah perempuan. Maka dari itu beliau akhirnya juga menikahi dua budak yang diberikan oleh pamannya. Akhirnya Nabi Yakub memiliki 4 istri. Dan dari 4 istri inilah Nabi Yakub memiliki 12 anak yang disebut Bani Israel, atau cikal bakalnya Bani Israel. Dan disebut Bani Israel memang karena ayahnya adalah Yakub. Yakub itu memiliki nama lain atau sebutan lain sebagai Israel, yang artinya pada saat itu Isra itu adalah Abdun, maksudnya adalah hamba Tuhan, dan Il adalah Allah. Jadi hamba Tuhan, Tuhannya adalah Allah. Dan ada pula yang menyebut bahwasanya Nabi Yakub ini orangnya sangat pendiam dan memang suka menyendiri di satu tempat, dan menyendirinya itu pada saat malam. Maka dari itu disebutnya Isra, yaitu perjalanan di malam hari. Oke, kita kembali ke pembahasan anaknya. Anaknya ada 12. Yang dari ke-12 anak ini yang kita kenal adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Di surat Nabi Yusuf ya, dikisahkannya di situ mulai awal ayat sampai akhir itu kisah dari Nabi Yusuf. Dan memang di dalam Al-Quran itu yang disebutkan dua nama, yaitu Yusuf dan Bunyamin, itu pun berasal dari ibu yang sama. Ingat ya, Nabi Yakub menikah dengan 4 wanita, melahirkan atau memiliki 12 anak.
Sedangkan satu wanita yang sebagai ibu dari Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah Rahil. Itu adalah salah satu istri dari Yakub. Yang lainnya kita tidak akan membahas karena memang pembahasannya kita fokuskan di sesuatu hal yang penting, yaitu nabi-nabi yang akan membawa kisah Bani Israel sampai ke Nabi Sulaiman. Kalau saya ingin membahas tentang Nabi Yusuf, ini mungkin akan terlalu panjang ya. Pada saat anak-anak dia memiliki mimpi, yang mimpi itu adalah bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Yang ditafsirkan maksudnya rembulan adalah ayahnya, kemudian matahari adalah ibunya, dan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Singkat cerita, Nabi Yusuf menjadi satu orang penting di Mesir gitu ya, menjadi wasir atau menteri keuangan di sana. Dan diceritakan ketika dia menjadi menteri keuangan atau pejabat gitu ya, orang yang penting di sana, dia memboyong atau membawa semua keluarganya dari Palestina, dari negerinya sana, negerinya Nabi Yakub bersama kabilah-kabilahnya ke Mesir, yaitu negeri yang di sana Nabi Yusuf memiliki jabatan yang tinggi. Dan diceritakan 12 anak Nabi Yakub ini sudah mempunyai keturunan yang banyak di Mesir selama 400 tahun. Kurang lebih 400 tahun begitu ya, hidup di Mesir secara makmur karena memang saudaranya adalah orang yang penting di sana, Nabi Yusuf. Singkat ceritanya, Nabi Yusuf wafat. Ketika wafat, pemerintahan di sana pun juga berubah. Pada saat itu yang memimpin negeri Mesir adalah Raja Ramses II. Dan satu ketika Raja Ramses II ini bermimpi bahwasanya ada satu bola api besar yang keluar dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem itu, datang ke Mesir dan meluluh lantakan semua kekuasaan, jabatan, dan pemukiman-pemukiman yang ada di Mesir. Kemudian dia bertanya kepada seorang ahli tafsir, apakah maksud dari mimpi ini? Si ahli tafsir ini menafsirkan bahwasanya akan ada seorang anak yang akan menjatuhkan kekuasaan dari Raja Ramses II ini yang berasal dari Baitul Maqdis, yaitu dari negerinya Yerusalem, negerinya Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel maksudnya. Di situ karena sudah 400 tahun Bani Israel sudah sangat banyak beranak pinak. Karena ketakutannya ini akhirnya Bani Israel di sana disiksa dan dijadikan budak. Bahkan seorang wanita yang hamil itu ketika melahirkan anak laki-laki pasti akan dibunuh karena takutnya anak laki-laki ini yang akan menggoyahkan atau akan meruntuhkan kekuasaan dari Ramses II ini. Ya, betul sekali, raja pada saat itu Ramses II adalah Fir'aun. Dan yang kita bicarakan akan masuk ke eranya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa itu memang satu keturunan Bani Israel juga, dari keturunan yang ke-12 anak dari Nabi Yakub yang bernama Levi. Jadi 12 anak itu ada namanya Levi, ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Ruben, ada Yahuda, dan lain sebagainya. Saya tidak sebutkan di sini ya, karena saya memang akan sebutkan nama-nama yang penting, nama-nama yang berpengaruh untuk cerita ini, yaitu ceritanya kaum Yahudi. Dari anaknya Yakub, si Levi ini memiliki keturunan, ada yang namanya Imron. Nah, Imron ini adalah ayah dari Nabi Musa. Imron menikah dengan Aminah. Dalam satu riwayat disebutkan nama ibu dari Musa adalah Aminah. Memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Maryam. Yang kedua adalah Harun, yang cikal bakalnya adalah Nabi Harun. Kemudian Musa. Ada yang bertanya, pada saat itu ketika Fir'aun menyuruh setiap anak yang laki-laki harus disembelih dari Bani Israel khususnya, kenapa ada Nabi Harun yang selamat dan kemudian Nabi Musa? Para ulama menjelaskan, ketika Nabi Harun dilahirkan, si Fir'aun ini belum mendapat mimpi yang tadi diceritakan ya. Jadi setelah Nabi Harun lahir, kemudian si Fir'aun ini baru mendapatkan mimpi yang tafsirannya adalah Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya. Nabi Harun dan Nabi Musa ini selisihnya kira-kira 3 tahun. Dan memang kuasanya Allah ya, ketika gencar-gencarnya si Fir'aun dan bala tentaranya ini mensurvei wanita yang hamil, ibundanya Nabi Musa ini hamilnya tidak terlalu kelihatan. Jadi lolos atau lepas dari sweeping dari kerajaan Fir'aun. Singkat cerita, Nabi Musa lahir. Kan otomatis ketika anak lahir itu pastikan menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Aminah, susuilah anakmu. Ternyata ada ilmu atau ada pelajaran di sini. Ketika Aminah menyusui Nabi Musa, itu Allah menyuruh Aminah menyusuinya karena agar Musa mengenal rasa ASI atau air susu orang tuanya, mengenal air susu ibunya sendiri. Karena setelah ini Nabi Musa akan dipisahkan oleh Aminah. Memang apa hikmahnya kok Nabi Musa harus mengenal air susunya terlebih dahulu? Oke, sabar, kita akan ceritakan pelan-pelan. Setelah menyusui, Allah mewahyukan kepada Aminah untuk menghanyutkan satu bayi ini, yaitu bayinya Nabi Musa, diletakkan di dalam satu buah kotak, kemudian dihanyutkan di sungai. Dan Allah pun berjanji, sang ibu pasti akan bertemu lagi dengan anaknya. Karena memang Aminah ini adalah wanita yang taat kepada Allah,
beliau melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Beliau meletakkan anak yang baru saja dilahirkannya di dalam kotak, kemudian dihanyutkan ke sungai. Dan memang kuasanya Allah ya, dia terhanyut ke daerahnya Fir'aun. Dan pada saat itu Asia, istrinya Fir'aun, melihat kotak yang berisi anak dan kemudian membawanya ke Fir'aun. Istri Fir'aun memohon anak ini tidak dibunuh, walaupun anak ini laki-laki. Siapa tahu anak ini bisa bermanfaat bagi kita. Di dalam catatan sejarah, Asia dan Fir'aun ini tidak memiliki anak. Maka dari itu Fir'aun pun setuju. Coba bayangkan ya, kuasanya Allah. Si Fir'aun ya sudah mati-matian memperkecil kemungkinan anak-anak dari Bani Israel ini lahir yang bisa menggoyahkan atau meruntuhkan kekuasaannya. Tetapi Allah berkehendak anak yang akan meruntuhkan kerajaannya malah diasuh sendiri di kerajaannya pula. Singkat cerita, di dalam kerajaan ternyata Nabi Musa ini tidak mau disusui. Sampai akhirnya si Fir'aun dan Asia ini melakukan sayembara. Barang siapa yang bisa menyusui anak ini, menyusui anak angkatnya si Fir'aun ini, dia boleh tinggal di dalam kerajaan dan mengasuh bayi ini. Kemudian terdengarlah kabar ini oleh Maryam, kakak dari si Musa. Karena memang ketika ibunya Musa itu menghanyutkan Musa ke sungai, si Maryam disuruh untuk mengikuti aliran funduk ini, aliran kota ini sampai kemana. Dan akhirnya berita itu terdengar oleh Maryam, disampaikan kepada ibunya Aminah. Karena hikmahnya tadi Aminah disuruh untuk menyusui Musa, maka Musa sudah kenal air susu ibunya dan mau menyusu ke Aminah. Singkat ceritanya, Nabi Musa diasuh di dalam kerajaannya Fir'aun, dan Aminah pun tinggal di dalam kerajaannya Fir'aun bersama Nabi Musa. Itulah indahnya ya, kuasanya Allah. Awalnya memang terlihat sangat sulit gitu ya. Anak yang kita sayangi baru saja lahir, disuruh Allah untuk dihanyutkan ke sungai. Karena ketaatannya, karena keimanannya kepada Allah, akhirnya Allah memberikan ganti yang terbaik. Misalnya saja Aminah ini tetap mengasuh Musa di baninya, di Bani Israel, di perkumpulannya. Kemungkinan besar akan diketahui oleh bala tentara Fir'aun dan akan dibunuh. Tetapi Allah dengan kekuasaannya membuat sesuatu skenario yang sangat cantik. Nabi Musa dan Aminah akhirnya bisa tinggal di kerajaan musuhnya atau bakal musuhnya nanti. Jadi singkat cerita, Nabi Musa pun tumbuh dewasa. Dan memang diceritakan Nabi Musa ini adalah nabi yang kuat. Jadi satu kisah yang ada juga dalam Al-Quran, ketika dua orang berselisih, satu adalah orang dari Bani Israel dan satu orang dari orang Mesir asli gitu ya, penduduk asli. Ketika berkelahi, karena Nabi Musa tahu yang berkelahi adalah Bani Israel dari kaumnya sendiri, beliau membantu satu orang ini dalam berkelahi. Dia memukul salah satu orang yang menjadi musuh Bani Israel ini, penduduk asli Mesir, dan kemudian penduduk itu langsung mati. Satu orang itu langsung mati karena kekuatannya Nabi Musa. Di dalam kisah lain, Nabi Musa itu pernah diejek oleh orang-orang memiliki penyakit di kemaluannya. Dan atas kuasanya Allah juga, ketika Nabi Musa mandi di sungai, kan pakaiannya itu ditaruh atau diletakkan di atas batu gitu ya. Ketika beliau selesai mandi, ternyata batu itu berjalan. Batu yang di atasnya ada pakaiannya Nabi Musa itu berjalan. Dan Nabi Musa mengejar dengan telanjang gitu ya. Akhirnya orang-orang yang memfitnah Nabi Musa ada penyakit di kemaluannya itu tahu sendiri. Ternyata Nabi Musa itu bersih dari penyakit. Dan batu itu yang sudah membawa pakaiannya itu ditonjok. Dan pukulannya itu membekas di batu yang ditonjok itu, yang ternyata jalan sendiri itu. Itulah kekuatannya Nabi Musa alaihi salam. Dan pada satu ketika setelah kejadian itu, Nabi Musa bertemu lagi dengan dua orang yang berkelahi, Bani Israel dan penduduk asli. Karena memang kayaknya Bani Israel itu orang yang suka cari masalah gitu ya. Kemudian sama Nabi Musa juga ingin membantu orang yang berasal dari kaumnya, yaitu Bani Israel. Ketika si penduduk asli itu ingin dipukul, kemudian si penduduk asli itu menjawab, apakah kamu ingin membunuhku seperti engkau membunuh orang yang sebelumku? Yaitu yang dimaksudkan kisah yang awal tadi, orang yang dipukul oleh Nabi Musa sekali pukulan kemudian mati. Dan Nabi Musa kaget, ternyata berita ini sudah tersebar seantero Mesir. Jadi semua orang Mesir tahu bahwasanya Nabi Musa adalah pembunuh. Dan setelah itu datanglah seseorang dari ujung kota, tiba-tiba datang menghampiri Nabi Musa dan menyatakan, satu negeri ini, negeri Mesir, mencari kamu dan ingin membunuhmu. Kemudian Nabi Musa kan karena takut ya, dia lari, akhirnya pergi keluar dari negerinya, keluar dari negeri Mesir. Dia pergi menuju Madian. Dan pada saat itu diceritakan Nabi Musa sangat kelaparan.
Dia memakan daun-daunan, bahkan di satu riwayat menyatakan satu tubuhnya itu sampai berwarna hijau karena terlalu banyak makan daun-daunan. Satu ketika beliau berteduh di bawah pohon dan menemukan satu mata air yang di sana ada dua orang wanita yang menggembala kambing. Mereka berdua mengantri di sumur atau di mata air itu untuk mendapatkan air guna untuk keperluan sehari-harinya. Tetapi di kerumunan itu, di mata air itu tidak ada orang yang mau mengalah. Jadi laki-laki di sana berebut air, tidak mau mengalah dengan dua orang wanita yang lemah ini. Dan dikisahkan juga memang di mata air itu ada, di sumurnya itu ada penutup. Yang penutup itu harus diangkat oleh 6 orang agar sumur itu terbuka dan bisa diambil airnya. Karena memang sudah diceritakan Nabi Musa itu orang yang kuat ya. Penutup yang harusnya diangkat oleh 6 orang itu beliau angkat sendiri. Dan kemudian dipersilahkanlah dua wanita ini untuk mengambil air yang diperlukan untuk kehidupannya dan kehidupan apa yang digembalakannya. Setelah kejadian itu, Nabi Musa kembali lagi berteduh di bawah pohon. Selang beberapa saat, salah satu dari wanita yang menggembala kambing ini datang kepada Nabi Musa secara malu-malu. Disebutkannya dalam Al-Quran itu secara malu-malu. Dan berkata kepada Nabi Musa dan menyampaikan pesan dari ayahnya kepada Nabi Musa ini untuk datang ke rumahnya karena sudah melakukan kebaikan kepada kedua anaknya. Setelah itu Nabi Musa datang ke orang tuanya dan ternyata keluarga ini membutuhkan seorang penggembala. Kemudian ditawarilah Nabi Musa itu untuk menikahi salah satu dari anaknya dengan mahar bekerja atau menggembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa pun bersedia untuk menikah dengan salah satu wanita yang menggembalakan kambing ini. Tentunya dengan mahar 8 atau 10 tahun bekerja, yaitu menggembalakan kambing. Dan subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwasanya semua nabi itu pernah menggembalakan kambing. Coba dibayangkan Nabi Musa ya, orang yang diasuh oleh keluarga kerajaan, ternyata ditakdirkan Allah juga untuk menggembalakan kambing. Karena memang dipersiapkan untuk berdakwah, dipersiapkan mentalnya untuk menjadi pendakwah. Yang pertama mendakwai Fir'aun, kemudian mendakwai kaum-kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Selang beberapa lama setelah beliau bekerja di sana beberapa tahun dan menikah dengan salah satu wanita yang tadi itu ya, beliau akhirnya merasakan suatu rasa kangen gitu ya, rindu ke kampung halamannya, yaitu di Mesir. Setelah itu beliau mengajak istrinya untuk berangkat pergi ke Mesir, kembali ke negerinya. Di perjalanan pada waktu itu dikisahkan bahwasanya perjalanannya Nabi Musa itu ditempuh pada waktu musim dingin. Di satu tempat, satu jalan lembah gitu ya, beliau mendapati api yang berkobar dan beliau menyuruh istrinya untuk tetap diam. Beliau akan mendatangi api itu. Semoga ada satu hal yang bisa menghangatkan diri kita. Beliau memastikan terlebih dahulu apakah di sana aman. Beliau datang ke lembah itu dan ternyata api yang beliau lihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa di sana akhirnya berkomunikasi langsung dengan Allah. Memang salah satu keistimewaan Nabi Musa itu beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari para nabi yang diceritakan pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya 3 orang. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam ketika awal penciptaan itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj, yaitu naik ke langit untuk mendapatkan perintah sholat. Jadi di sanalah di lembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri secara langsung ke Nabi Musa bahwasanya dia adalah Tuhan, tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah kecuali aku. Mulai saat ini Musa diangkat sebagai Rasul yang akan mendakwai Fir'aun dan Bani Israel. Musa diberikan bekal gitu ya, diberikan suatu mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang ada di tanganmu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang dipegang Nabi Musa. Tapi wallahu a'lam maksudnya seperti apa, kenapa komunikasinya seperti itu. Nabi Musa pun akhirnya bersemangat yang menyatakan, ini adalah tongkatku yang aku pergunakan untuk menggembalakan kambing yang aku miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa secara langsung, lemparkanlah tongkatmu. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Nabi Musa itu langsung kabur gitu ya, karena beliau takut dengan ular. Dan Allah pun memanggil, wahai Musa jangan pergi, tangkaplah ular itu. Nabi Musa yang takut disuruh untuk menangkap ular itu. Dan akhirnya ular itu ditangkap kembali menjadi tongkat. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah pun menyuruh meletakkan kedua tangan Nabi Musa ini di ketiaknya. Kemudian ketika dilepas akan muncul cahaya yang keluar dari tangannya. Warna kulitnya adalah coklat ya. Ketika diletakkan di sini kemudian mengeluarkan cahaya, itu juga termasuk mukjizat yang akan ditampilkan ke hadapan Fir'aun pada saat itu. Setelah itu
Nabi Musa alaihissalam juga mengatakan keberatannya. Ya Allah, saya ini sudah membunuh orang yang berada di Mesir. Ketika saya kembali, apalagi saya berhadapan langsung ke pemukanya, kepada Fir'aun, pastilah saya akan dibunuh. Maka dari itu, berilah aku seorang teman. Jadikanlah Harun akhi, jadikanlah Harun saudaraku itu sebagai pendampingku. Maka dari itu, karena permintaan Nabi Musa itu, Nabi Harun pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Jadi Nabi Harun ini juga mendapatkan gelar nabi dari rekomendasi nabi lain gitu ya. Yang tadi Nabi Yakub itu mendapatkan kenabian, di dalam cerita Israiliyat mendapatkan kenabian dikarenakan kenabian yang diwariskan oleh Nabi Ishak. Nabi Harun diberikan status kenabian dikarenakan rekomendasinya saudaranya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini memang ada di dalam Al-Quran. Dan juga masyhur di sana, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang Nabi Musa itu sulit untuk berbicara, jadi sering belibet atau cadel gitu ya. Maka dari itu dia meminta Harun untuk menjadi pendampingnya, karena memang Harun ini lebih pintar dalam hal berkomunikasinya. Dikabulkanlah permintaan dari Nabi Musa, Harun menjadi nabi. Lalu Musa dan Harun ini berangkat ke kerajaannya Fir'aun, mendakwai Fir'aun dengan cara layinan, dengan cara yang lemah lembut. Nabi Musa berargumen bahwasanya aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah. Kemudian Fir'aun pun marah, yang karena sudah masyhur ceritanya bahwasanya Fir'aun itu raja yang mengaku Tuhan gitu ya. Kalau memang kamu adalah Rasul, kalau kamu memang adalah utusannya Allah, utusannya Rabbul Alamin, coba berikan bukti kepadaku. Yang tadi sudah di briefing oleh Allah di satu lembah itu, Musa tunjukkan ke Fir'aun dan para pemukanya. Beliau lemparkan tongkat dan tongkat itu menjadi ular. Kemudian beliau letakkan kedua tangannya di ketiaknya dan kedua tangannya ini memancarkan cahaya. Karena Fir'aun ini memang dasarnya pinter gitu ya. Beliau malah berargumen bahwasanya Musa ini adalah penyihir. Nah, begitu cerdasnya Fir'aun ini. Jadi beliau tetap tidak mau beriman. Beliau tidak mau mengakui bahwasanya ada hanya satu Tuhan yang hak disembah. Dan tentu saja bukan dia, yaitu Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau malah menuduh Musa ini adalah penyihir. Setelah itu para pembesarnya pun memberikan nasihat. Bagaimana kalau saja memang Musa ini penyihir, kita akan pertemukan Musa, atau kita ajak duel Musa dengan para penyihir di negeri ini. Penyihir-penyihir yang top gitu ya. Dengan balasan ketika para penyihir ini bisa mengalahkan Musa, dia akan menjadi orang yang terdekat dengan Tuhan, dalam tanda kutip, yaitu Tuhan Fir'aun, dan menjadi bagian dari kerajaan. Singkat cerita, Musa menyetujui permintaan ini. Dia ingin pertemuan ini diadakan pada waktu Id, pada waktu hari raya mereka, di satu lapangan di masa duha. Hikmahnya agar semua penduduk Mesir melihat suatu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Terlalu banyak mungkin ya ceritanya Nabi Musa ini, tapi memang di cerita Nabi Musa ini Bani Israel itu sangat-sangat terlihat bandelnya, penentangnya, sangat terlihat sifat-sifat jelek gitu ya di dalam diri Bani Israel ini. Oke, singkat cerita, si penyihir itu kalah dengan Nabi Musa karena memang tongkatnya itu memakan ular-ular palsu dari si penyihir ini. Secara langsung, si penyihir-penyihir yang duel dengan Musa ini menyatakan kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Dan karena sudah dilihat banyak orang, Fir'aun pun tidak mau kalah. Dia akhirnya melakukan sesuatu hal yang licik lagi. Wah, jangan-jangan si Musa ini adalah pembesarnya penyihir. Mereka sudah bekerja sama untuk mengelabui masyarakat. Ini sudah trik, ini adalah skenarionya Musa. Si Fir'aun ini tetap tidak mau mengakui bahwasanya Musa adalah Rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah, dan beliau ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Akhirnya Fir'aun pun berkata kepada para penyihir, beraninya kalian beriman kepada Robnya Musa dan Harun tanpa ada perizinan dariku. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, maka aku akan bunuh dengan memenggal silang, yaitu memutus tangan dan kakinya secara silang. Kalau tangannya yang diputus kanan, kakinya yang diputus kiri. Begitupun sebaliknya, ketika tangannya yang kiri dipotong, kaki kanannya dipotong. Dan apa yang dilakukan para penyihir? Mereka tetap beriman kepada Allah, Robnya Musa dan Harun. Dan akhirnya mereka pun dibunuh. Coba bayangkan ya, rahmatnya Allah, hidayahnya Allah. Mereka para penyihir itu melakukan suatu kesyirikan, suatu dosa yang besar selama hidupnya. Dan di akhir hidupnya mereka beriman, mati dengan agama Islam, mati dengan memeluk agamanya Musa alaihissalam, agama Islam.
Jadi memang dari dulu Islam itu ya agamanya para nabi gitu ya. Islam itu kan maksudnya berserah atau tunduk kepada Allah. Ini dibuktikan dalam Al-Quran. Memang dari dulu, dari agamanya Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Jadi ini adalah perkataannya Nabi Ibrahim ya. Ketika Tuhannya, maksudnya Allah, berkata kepada Ibrahim aslim, yaitu berserah dirilah atau berislamlah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab, aku berislam untuk Rabbul Alamin. Untuk Rabbil Alamin maksudnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub itu mewasiatkan, ya baniya, kepada anaknya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, bahwa Allah itu sudah memberikan agama yang baik, agama Islam maksudnya, dan janganlah mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Di sini akhirnya disebutkan bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Yakub, sampai agamanya Nabi Muhammad adalah Islam. Dengan dalil ini di dalam surat Al-Baqarah. Oke, kita kembali lagi ke kisahnya Musa gitu ya. Ketika selesai dari duel itu di lapangan, akhirnya Musa menetap di Mesir kira-kira 20 atau 40 tahun. Beliau mendakwahkan Islam ini, agamanya atau keyakinan ini, di kaumnya, di Bani Israel, dan di penduduk Mesir secara umum. Lambat laun karena Fir'aun ini dihantui oleh mimpinya yang dulu, yaitu kerajaannya akan dihancurkan oleh seseorang yang berasal dari Baitul Maqdis, yaitu dari tanah Palestina, di keturunannya Bani Israel itu ya. Akhirnya pada satu malam, Fir'aun dan bala tentaranya ini, ala Fir'aun, itu ingin membunuh semua yang beriman kepada Nabi Musa. Pengikut-pengikutnya termasuk juga Nabi Harun dan Nabi Musa. Dan sebelum melakukan eksekusi itu, ternyata Nabi Musa telah diwahyukan oleh Allah, diperintahkan untuk kabur atau pergi dari negeri Mesir beserta para pengikutnya. Dan karena memang pengikutnya Nabi Musa ini banyak, dari anak-anak sampai orang yang lanjut usia, mereka kan tidak bisa berjalan secara cepat. Akhirnya mereka pun disusul dengan bala tentaranya Fir'aun bersama Fir'aun-Fir'aunnya itu. Dan mereka itu tersusul ya oleh ala Fir'aun ini, Fir'aun dan para pengikutnya. Nabi Musa pun kepentok dengan lautan akhirnya. Jadi tidak ada jalan lagi kecuali lautan. Dan akhirnya Allah pun berfirman kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, agar bisa laut itu terbelah gitu ya. Dan akhirnya pun Musa melintasi laut-laut itu dengan para pengikutnya. Dan diriwayatkan pada pembelahan laut itu terdapat 12 pintu. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya keturunannya Nabi Yakub alaihissalam itu adalah 12 anak dan 12 bani, 12 suku gitu ya. Dalam pembelahan lautan itu pun ada 12 pintu, dan masing-masing pintu itu adalah mencerminkan suku-suku Bani Israel yang ada 12. Singkat cerita, beliau sudah akhirnya menuju ke tepi, dan Fir'aun dengan bangganya, dengan sombongnya mengatakan, lihatlah, laut pun terbelah karena aku ingin mengejar Musa. Fir'aun tetap mengejar Nabi Musa dengan melewati laut yang sudah dibelah itu. Saat di tengah-tengah, si Fir'aun di tengah-tengah itu, Allah pun mengembalikan posisi atau bentuk laut itu seperti semula. Dan mereka, Fir'aun dan para pengikutnya itu tenggelam di sana. Karena memang dasarnya Bani Israel ini ya, orang yang sudah lama ditindas di Mesir, dijadikan budak, itu juga mempengaruhi pola pikirnya. Mereka akhirnya menjadi orang yang pembangkang, orang yang mokong gitu ya. Karena memang selalu ditindas dan dijadikan budak di Mesir gitu ya. Makanya mereka akhirnya ikut pemikiran-pemikiran jelek dari si Fir'aun dan para pengikutnya itu akhirnya tertanam juga di pemikirannya Bani Israel. Di manakah Fir'aun? Jangan-jangan Fir'aun itu nggak mati. Jangan-jangan Fir'aun itu bersembunyi dan lain sebagainya. Dan akhirnya Allah pun memunculkan jasadnya Fir'aun itu dan mengabadikan Fir'aun sampai saat ini. Itu salah satunya adalah untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwasanya Allah sudah membunuh atau mematikan si Fir'aun ini. Baru sampai di sana, baru nyampe. Di dalam riwayat itu, bahkan kaki mereka ini masih basah ya. Mereka, Bani Israel, menemukan satu kaum yang sedang melakukan sembahyang gitu ya, menyembah satu berhala. Dan mereka itu meminta Nabi Musa, ya Musa, berikanlah kami berhala untuk kami sembah. Loh, jadi mereka ini memang benar-benar ya sangat-sangat kurang ajar. Mereka itu baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran dan kekejaman Fir'aun. Belum saja kakinya mereka itu kering, sudah
mau melakukan kesyirikan. Dan karena memang Nabi Musa ini banyak pikiran, kaumnya ini sangat-sangat pembangkang, akhirnya beliau pergi ke Bukit Tursina untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat adalah 40 hari. Yang di sana Allah memberikan syariat kepada Musa untuk disebarkan ke kaumnya, yaitu Bani Israel. Yang saat ini masyhur disebut adalah 10 perintah Tuhan. Jadi sebelum beliau berangkat ke sana, si kaum Bani Israel ini dititipkan ke saudaranya, yaitu Harun. Nabi Musa berpesan kepada Harun untuk menjaga kaumnya agar tidak menyembah berhala dan tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ketika Nabi Musa pulang 40 hari setelah mendapatkan lauh itu ya, yang isinya adalah Taurat, 10 larangan Tuhan, beliau mendapati Bani Israel ini sudah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Mereka membuat satu patung sapi yang terbuat dari emas, dan di patung sapi itu memang mengeluarkan suara-suara aneh. Disebutkan ada satu lubang lewat duburnya patung sapi itu, kemudian keluar dari mulutnya, mulut sapi itu mengeluarkan suara-suara aneh. Dan mereka menyembah itu. Mereka menyembah berhala dalam bentuk sapi emas itu. Nabi Musa setelah itu datang, marah, kemudian menarik kepala dan jenggotnya Nabi Harun ini, langsung ditarik dan bertanya, kenapa kok nggak dijaga? Kaum-kaum Bani Israel ini kenapa kok nggak dijaga? Bani Israel ini memang, aduh, Masya Allah ya, berandal sekali. Memang tidak tahu sopan santun kepada nabinya. Baru saja diselamatkan sudah melakukan syirik. Dan Nabi Harun pun berkata, saya sudah melarang mereka untuk melakukan kesyirikan, tapi mereka malah mengancamku. Kalau mereka tidak dibiarkan untuk menyembah patung sapi ini, aku akan dibunuh. Patung sapi ini dibuat oleh Samiri. Salah satu dari mereka membuat satu patung sapi untuk dibuat sesembahan menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena murkanya, sampai-sampai Nabi Musa itu membanting lauh yang di situ adalah Taurat asli. Terdapat Taurat asli itu ya, dibanting sampai pecah karena marahnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk melakukan taubat. Dan taubat pada zaman itu, syariat taubat adalah bunuh diri. Dan mereka akhirnya pun ada yang melakukan bunuh diri, ada yang akhirnya ingkar seperti itu ya. Karena memang Bani Israel itu Masya Allah, karena terlalu crowded di sana, ada yang melakukan bunuh diri, ada yang membunuh saudaranya dan lain sebagainya. Nabi Musa memilih 70 orang yang akan dibawa sebagai umatnya. Jadi beliau memilih 70 orang terbaik. Diriwayatkan pula ketika 70 orang terbaik itu dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Sinai, kan karena Nabi Musa itu sedang melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendengarkan sendiri Nabi Musa berbicara dengan Allah, tapi kan mereka memang tidak melihat Allah secara langsung. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami akan beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu kalau Tuhanmu menampakkan diri. Itulah memang sifatnya Bani Israel itu. Padahal 70 itu adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan halilintar untuk menyambar 70 orang itu. Kemudian meninggal. Setelah itu Allah bangkitkan 70 orang itu agar percaya bahwa yang diajak bicara oleh Nabi Musa itu adalah Allah. Memang Allah Robnya Nabi Musa, Rob yang harusnya disembah oleh para kaumnya Bani Israel. Singkat cerita lagi, akhirnya Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke kampung halamannya. Begitu juga kampung halaman Bani Israel, yaitu Palestina atau ke Yerusalem gitu ya. Dan ini juga yang disebut oleh kaum Yahudi bahwasanya Palestina adalah tanah yang dijanjikan, karena Allah sendirilah yang menyuruh Nabi Musa dan Bani Israel untuk berangkat ke sana. Akhirnya Nabi Musa, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Musa dan para pengikutnya untuk berangkat ke Palestina, ke tanah yang dijanjikan itu, akhirnya mereka pun berangkat ke sana. Dan kurang beberapa jengkal lagi, atau kurang beberapa jarak yang dekat gitu ya, mereka akhirnya tidak mau masuk ke negeri Palestina. Dikarenakan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka, Nabi Musa dan para pengikutnya itu masuk dengan cara berjihad, yaitu berperang dengan kaum yang berada di sana, kaum yang ada di dalam negeri Palestina itu. Dengan arogannya si Bani Israel ini, mereka orang-orang yang tidak tahu diri ini menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk masuk duluan. Kalian berdua berjihadlah terlebih dahulu dengan Tuhanmu. Kalau kalian sudah menang, kami akan ikut masuk. Jadi silakan berjihad terlebih dahulu, kami akan duduk di sini menunggu kalian. Ya Allah, kurang ajarnya Bani Israel ini ya, benar-benar. Karena perkataan mereka, kesombongan mereka yang seperti itu, Allah pun menghukum mereka.
dengan mengharamkan mereka dari Palestina, yaitu dari tanah yang dijanjikan itu selama 40 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 masa, jadi tidak diketahui satuan masanya itu apakah tahun atau apakah keturunan dan lain sebagainya. Akhirnya Allah berikan kebingungan kepada mereka. Selama 40 masa atau 40 tahun itu mereka melancong kemana tidak tahu arah. Karena memang tidak diberikan tempat tinggal, seperti disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hukuman gitu ya. Dan selama 40 tahun itu Nabi Musa alaihissalam masih tetap mendakwai mereka. Dan di dalam 40 tahun itu banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwasanya Bani Israel ini memang kaum-kaum yang Masya Allah ya, memang kaum-kaum yang kurang ajar kepada Nabi. Mereka pun juga pernah dikisahkan banyak membunuh Nabi atau utusan Allah. Jadi kita akan coba nanti jelaskan ya. Di masa 40 tahun ini banyak kejadian dan mukjizat-mukjizat yang sudah Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menentang argumennya Bani Israel. Jadi pada waktu lontang-lantung menunggu selama 40 tahun itu, mereka menginginkan makanan. Mereka meminta Nabi Musa alaihissalam untuk berdoalah kepada Tuhanmu untuk memberikan makanan kepada kami. Jadi mereka menyebutnya Tuhanmu, Tuhannya Musa, bukan Tuhan kita gitu ya. Akhirnya Allah pun memberikan dengan rahmatnya kepada Bani Israel manna wa salwa, yaitu yang ibaratnya di zaman kita itu makanan-makanan yang istimewa gitu ya. Dan tetap mereka itu ingkar. Kejadian-kejadian yang lain ketika mereka berpencar selama 40 tahun itu, mereka berada di musim kemarau di padang pasir, kemudian meminta kepada Nabi Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk memberikan air kepada kita. Itu juga diabadikan di dalam Al-Quran ya. Kisahnya Bani Israel itu ada di surat Al-Baqarah. Di situ banyak menceritakan kejadian-kejadian yang di luar akal sehat sebagai umat yang diberikan banyak mukjizat tapi tetap menentang Allah dan Nabi yang diutus kepada mereka. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Dan dengan pukulan itu akan terpencar mata air yang jumlahnya adalah 12. Jadi sama seperti yang tadi, jumlah 12 adalah mewakilkan anak keturunannya Nabi Yakub. Diberikannya mata air 12 itu agar mereka tiap-tiap kaumnya itu minum di tempat yang lain agar tidak saling berebut. Begitulah rahmatnya Allah kepada Bani Israel. Dan ada satu kisah juga, yang kisah ini akhirnya diabadikan menjadi satu buah surat, yaitu surat Al-Baqarah. Kenapa namanya Al-Baqarah itu ternyata ada di kisah ini. Di masa 40 tahun itu, ada salah seorang Bani Israel yang dibunuh dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi agar si mayat ini bisa hidup dan menunjukkan siapa pembunuhnya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi pada saat itu Musa menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi. Yang perintah itu juga adalah perintahnya Allah. Kemudian mereka menjawab, apakah kamu mengolok-olok kami? Karena pada waktu yang lalu diceritakan bahwasanya mereka itu pernah menyembah Tuhan yang bentuknya adalah sapi. Tetapi Musa menyatakan bahwasanya tidak, aku tidak mengolok-olok kalian, itu adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah terlihat liciknya, cerdasnya, dan kurang ajarnya Bani Israel. Setelah disebutkan syaratnya hanya menyembelih sapi apapun, mereka pun bertanya bagaimana sapinya. Kemudian dijawab tidak tua, tidak pula muda. Kemudian bagaimana warnanya? Warnanya sapi betina berwarna kuning tua. Kemudian bagaimana lagi? Masih ditanyakan lagi. Kemudian disebutkan lagi syaratnya yang lain yang akan mempersulit mereka untuk mencari, yaitu sapi betina yang belum pernah membajak sawah dan juga belum pernah dibuat untuk mengairi tumbuhan, sehat dan tanpa belang. Nah, itu syaratnya sudah sangat rinci karena memang mereka itu tujuannya bertanya terus bagaimana syaratnya, apalagi syaratnya memang niat mereka itu hanya tanya saja agar tidak disuruh untuk menyembelih sapi ini. Jadi mereka itu tanya-tanya bukan karena memang ingin tahu, ingin memastikan, tapi tanya agar dicabut perintah Allah ini untuk menyembelih sapi. Memang kurang ajar sekali. Akhirnya mereka menemukan satu sapi yang ciri-cirinya adalah mirip seperti itu. Dan hampir-hampir mereka tidak menemukannya dalam Al-Quran seperti itu. Akhirnya disembelihlah sapi itu, kemudian diambil salah satu bagiannya, ada yang mengatakan kakinya, ada yang mengatakan pahanya, dan dipukulkan ke mayat orang yang mati itu. Dan akhirnya orang itu bangkit dari kematiannya dan berkata, beliau Fulan bin Fulan yang telah membunuhku, kemudian mati kembali.
Yaitu juga salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apa yang mereka perbuat? Mereka selalu mempertanyakan, menantang para nabi, bahkan membunuh para nabi. Oke, singkat ceritanya lagi, banyak memang ya dari kisah ini yang saya singkat-singkat karena memang waktunya sangat panjang. Di masa 40 tahun itu, Nabi Musa wafat, Nabi Harun pun wafat, tidak sempat masuk ke tanah yang dijanjikan itu, dan tampuk kepemimpinan atau tampuk kenabian itu diberikan kepada Yusha bin Nun. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama. Yusha bin Nun ini seorang nabi atau hanya pengikutnya Nabi Musa yang taat. Intinya mereka masuk di tanah yang dijanjikan di Palestina itu di bawah kepemimpinannya Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menahan matahari agar tidak tenggelam. Seperti yang tadi, syaratnya ketika masuk adalah melakukan dengan cara berjihad. Kode etik pada saat itu, ketika berperang, pada saat matahari sudah terbenam, itu peperangan sudah tidak boleh diperpanjang atau dilakukan kembali. Tetapi dengan kuasanya Allah, Yusha bin Nun diberikan mukjizat untuk menahan matahari agar tidak terbenam terlebih dahulu, sampai Yusha bin Nun dan Bani Israel menang melawan orang-orang atau penduduknya tanah yang dijanjikan itu, yaitu tanah Yerusalem. Singkat cerita, mereka pun akhirnya masuk di tanah yang dijanjikan itu dan hidup di sana selama beberapa masa, beberapa keturunan. Dan di masa-masa itu dibuatlah hukum dengan 12 hakim. Jadi tiap hakimnya mewakili satu suku atau satu keturunannya Nabi Yakub itu, keturunannya Bani Israel. Singkat cerita, banyak nabi yang diutus meninggal di sana untuk mendakwai Bani Israel. Dan pada saat itu ada satu nabi yang disebut dengan Nabi Samuel gitu. Pada saat itu Bani Israel mengeluh bahwasanya kepemimpinan ini selalu dibawa oleh para nabi. Berilah kami seorang raja, dan dengan raja itu kami berjihad di jalan Allah. Ucapan mereka seperti itu ya, seakan-akan mereka ingin beribadah dengan berjihad. Mereka itu pun hanya mengejek-ngejek Nabi Samuel, merendahkan status kenabian Nabi Samuel. Dan akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan para Bani Israel ini. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Samuel untuk menjadikan Talut itu sebagai raja. Talut itu sendiri di kalangan Bani Israel adalah bukan orang yang punya, maksudnya bukan orang kaya, bukan orang yang pintar, jadi seseorang yang biasa-biasa saja. Bahkan banyak orang yang lebih dari mereka. Jadi mereka pun menentang akhirnya keputusan Nabi Samuel untuk menunjuk satu raja yang akan memimpin mereka untuk berjihad. Mereka yang meminta sendiri, tapi mereka juga yang menentang. Kaum yang kurang ajar sekali kepada Allah dan kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Dan si Talut ini dalam satu riwayat juga disebutkan bahwasanya Talut itu masih keturunannya Bunyamin. Masih ingat ya 12 anaknya Nabi Yakub. Saudara kandungnya Nabi Yusuf adalah Bunyamin. Jadi Talut itu masih ada garis keturunan dengan Bunyamin. Di sini Talut memimpin Bani Israel untuk berperang dengan Jalut, yaitu suatu bangsa yang berada atau domisilinya itu berada di dekat Yerusalem, berada di dekat mereka gitu ya. Dan memang dasarnya para Yahudi ini pengecut. Mereka tidak mau masuk, mereka tidak mau berjihad dengan Talut. Padahal mereka sendiri yang meminta ya, meminta satu raja untuk memimpin mereka berjihad di jalan Allah. Tapi ketika perintah jihad itu datang, mereka tidak mau berjihad. Mereka berpaling dari Talut dan melakukan pengingkaran-pengingkaran. Hanya sedikit dari mereka yang tetap setia dengan Talut dan ikut berperang. Si Talut mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa mampu membunuh pemimpin dari Jalut, maka orang itu, pemuda itu akan aku nikahkan dengan anakku. Ada satu orang yang berhasil membunuh pimpinan dari kaum Jalut. Diriwayatkan itu adalah namanya Goliat. Pemuda itu bernama Daud. Ya, Nabi Daud. Kita akan masuk ke kisahnya Nabi Daud memimpin Bani Israel. Singkat cerita, Talut pun akhirnya menang bersama bala tentaranya, dan Daud akhirnya diangkat sebagai menantu dan mewarisi kerajaan dari Talut. Akhirnya di bawah kepemimpinan kerajaan sekaligus Nabi Daud, Bani Israel ini merasakan kemakmuran. Di masa Nabi Daud selesai, dilanjutkan oleh anaknya yang juga cerdas, juga kaya. Bahkan kekayaannya ini tidak dimiliki oleh orang sebelumnya dan sesudahnya, yaitu kekayaannya Nabi Sulaiman. Beliau memiliki bala tentara dari manusia, dari hewan, dan dari bangsa Goib, yaitu bangsa jin yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tanpa panjang lebar, ya karena memang ceritanya sudah terlalu lama. Singkat cerita, di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, Bani Israel ini lebih makmur lagi. Dan Nabi Sulaiman ini melanjutkan proyek yang belum terselesaikan oleh ayahnya, yaitu Nabi Daud. Beliau ingin membuat satu bangunan atau haikal gitu ya. Di masa Nabi Sulaiman itu, haikal itu telah selesai atau telah terrealisasi, yang akhirnya disebut Haikal Sulaiman. Itu yang saat ini para kaum Yahudi mencari Haikal Sulaiman, yaitu suatu bangunan yang didirikan oleh kerajaan Nabi Sulaiman di masanya Nabi Sulaiman itu. Dan memang
cikal bakalnya di Haikal Sulaiman itu akan turunlah si mata satu Dajjal. Maka dari itu mereka, para Yahudi itu sangat semangat untuk menanti kedatangan si Masias atau yang disebut Dajjal ini, yang mereka sebut sebagai juru selamat. Padahal Dajjal adalah rajanya iblis, rajanya para syaitan gitu ya, yang nanti di akhir hayatnya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman ini meninggal pada tahun 1935 sebelum Masehi. Dan ketika wafatnya Nabi Sulaiman ini, akhirnya terjadilah perpecahan di antara kaum Yahudi atau kaum Bani Israel ini. Awal mula perpecahannya memang karena wafatnya Nabi Sulaiman ini. Mereka terpecah menjadi dua golongan. Satu kubu yang berisi 10 kabilah dan kubu yang lain berisi 2 kabilah. Yang 10 kabilah ini akhirnya berangkat ke utara dari kerajaannya Sulaiman ini dan membuat suatu kerajaan sendiri, membuat suatu pemerintahan sendiri yang berpusat di Samaria. Kerajaan itu disebut juga kerajaan Israel atau kerajaan Yurbuam. Dan kubu yang kedua berangkat ke selatan. Mereka juga membuat suatu kerajaan sendiri yang disebut kerajaan Yahuda dengan pusatnya adalah di kota Yerusalem. Dan 2 kabilah ini yang lari ke bagian selatan di kerajaan Yahuda ini adalah sukunya Bunyamin dan sukunya Yahuda. Masih ingat ya 12 anak yang saya sebutkan itu ada Yahuda, ada Bunyamin, ada Yusuf dan lain sebagainya. Jadi yang saya sebutkan ini yang punya peran penting. 2 kubu tadi yang saya sebutkan atau 2 suku yaitu sukunya Bunyamin atau anak turunnya Bunyamin dan anak turunnya Yahuda. Kubu yang pertama yang memiliki kerajaan di utara atau kerajaan Israel, Yurbuam itu akhirnya diserang oleh bangsa Assyria. Dan akhirnya mereka pun musnah. Makanya mereka disebut 10 kabilah yang hilang. Kemudian yang di selatan pula itu juga diserang oleh bangsa Babilonia atau disebut Nebukadnezar. Atau banyak juga orang yang menyebut Bukhtanasor. Dan penyerangan ini juga membuat Bukhtanasor menghancurkan Haikal Sulaiman pada tahun 583 sebelum Masehi. Rakyat-rakyat kaum Bani Israel yang saat itu sudah dikalahkan akhirnya dipindahkan ke Babilonia atau ke Romawi, dijadikan sebagai budak di sana. Akhirnya kembali lagi menjadi budak di sana. Dan singkat cerita, Babilonia pun akhirnya berseteru atau melakukan perang dengan Romawi. Dan Babilonia pun kalah. Akhirnya Romawi pun memberikan suatu kemerdekaan karena kebaikan Romawi gitu ya. Bani Israel akhirnya diangkat derajatnya lagi dan dikembalikan ke Pulau Palestina. Pada saat pengembalian mereka, pengembalian Bani Israel ke Palestina itu, kan memang banyak kekacauan lagi ya, karena Bani Israel dijadikan budak di sana. Maka dari itu, seseorang yang disebut anaknya Tuhan. Karena orang ini yang mendiktekan isi Taurat. Orang itu adalah Uzair. Maka dari itu ada sebutan di kalangan Yahudi itu adalah Uzair anak Tuhan. Maksudnya di sini Uzair anak Tuhan. Mereka menyebut Uzair anak Tuhan ini dikarenakan Uzair itu hafal isi Taurat dan mendiktikan kepada mereka. Padahal Uzair adalah ada yang menyebut nabi, ada yang menyebut orang solih. Tapi disebut sebagai anak Tuhan itu tidak, karena Tuhan itu tidak memiliki anak. Dan karena kesombongan, lagi-lagi karena kurang ajarnya, sifatnya Bani Israel ini, ketika dikembalikan ke Palestina, mereka pun akhirnya melakukan perang dengan Romawi. Dan pada saat peperangan itu, diutuslah Nabi Isa alaihi salam. Dan bayangan Bani Israel pada saat itu, Nabi yang diutus untuk kita adalah seperti Nabi Daud, Nabi yang kuat, Nabi yang bisa mengalahkan Jalut pada saat itu. Tapi yang datang adalah Nabi Isa yang mengajarkan kasih. Akhirnya para Yahudi brengsek ini bekerja sama dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Jadi mereka bekerja sama dengan Romawi bagaimana caranya memfitnah Nabi Isa agar dikejar-kejar dan dibunuh. Akhirnya disalib itu ya. Walaupun di dalam keyakinan agama Islam, Nabi Isa bukanlah disalib, tapi diangkat. Dan kemudian Israel yang brengsek ini wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, akhirnya dipasung. Dan akhirnya dialah yang disalib. Jadi memang masyhur di dalam Al-Quran juga ada Bani Israel ini kaum yang sangat suka membunuh nabinya. Karena ketika Nabi diutus kepada mereka tidak cocok bunuh, tidak cocok bunuh. Diriwayatkan juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah masih saudara dengan Maryam, ibu dari Nabi Isa. Itu juga mereka bunuh. Anaknya, anak yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan kepada Nabi Zakaria, Yahya, itu kan juga Nabi. Itu juga dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Saleh, itu pun juga dibunuh. Bahkan dibunuhnya dengan sangat ekstrim, yaitu digergaji dan dibelah dua. Dan kita kembali lagi ke ceritanya Romawi. Pada saat itu berperang dengan kaum Yahudi. Akhirnya dimenangkan oleh Romawi. Mereka menduduki Yerusalem dan menghancurkan Haikal Sulaiman. Yang tadinya sudah dihancurkan, ternyata itu belum sampai rata dengan tanah. Dengan Romawi, Haikal Sulaiman diratakan dengan tanah. Kemudian malah dibangunkan kuil di atas Haikal Sulaiman itu yang diperkhususkan untuk penyembahan Dewa Jupiter. Dan para ulama menutup
menutup kisah Yahudi ini, Bani Israel ini, sampai di perpecahan kubu yang saat itu terjadi di zamannya Nabi Sulaiman, yaitu ketika Nabi Sulaiman sudah wafat itu ya, yang sudah saya ceritakan. 10 keturunan pergi ke utara dan 2 keturunan pergi ke selatan. Setelah kacaunya Yahudi diperangi oleh Romawi, akhirnya terpencarlah orang-orang Yahudi di belahan dunia, di seluruh belahan dunia gitu ya, sampai saat ini, sampai di zamannya kita. Yang pada zaman kita saat ini, para Yahudi itu bersatu kembali, ingin kembali ke tanah yang dijanjikan. Jadi memang mereka itu ingin kembali ke tanah yang dijanjikan itu, dan menggali ke Haikal Sulaiman, menunggu kehadirannya Dajjal laknatullahi alaih. Semoga bisa mendapatkan pelajaran atau hikmah dari kaum yang brengsek sekali ini, kaum yang menentang nabinya, kaum yang menentang Tuhan. Walaupun banyak nabi yang diutus kepada mereka, banyak mukjizat yang didatangkan oleh Allah melalui nabi-nabi mereka, tapi mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.